mudah sahabat menjadi perantau. Dibutuhkan nyali, dibutuhkan keberanian. Kalian akan menguras air mata demi merubah hidup yang lebih baik lagi. Kami tidak meminta apa-apa. Jikalau kami mempunyai keluarga, jikalau kami mempunyai anak istri, hargai perjuangan kami, hargai pengorbanan kami. Kami tidak mau dikasih apa-apa. Penghargaan dari seorang keluarga. Hargai, karena kami di tanah rantau sudah bertaruh nyawa. Sudah bertaruh nyawa kami tanah rantau. Nyawa kami taruhannya sahabat. Jadi jangan disangka kami bersenang-senang di tanah rantau. Jikalau nasib kami baik, maka kami akan bisa makan enak, tidur nyenyak. Jikalau nasib kami tidak baik, hari-hari kami diliputi rasa lapar, rasa dingin, rasa kalut dan rasa tidak nyaman, rasa kebingungan. Kami pengen pulang, rasanya malu. Kami tidak pulang, rasanya rindu. Sudahlah, kalian yang belum pernah merasakan hidup di tanah rantau tidak akan tahu bagaimana perjuangan hidup di tanah rantau. Kami melewati udara, kami melewati lautan, gunung, lembah kami lewati, pulau demi pulau kami seberangi. Jadi itulah, kita bukan mau mengeluh, bukan sahabat anak rantau. Tapi tatkala perjuangan kita tidak dihargai, alangkah sakitnya kami sebagai anak rantau. Sakit, tapi tidak masalah. Demi memberi rasa manis kepada orang yang kita sayangi, kita nggak masalah. Walaupun kita hancur menjadi debu. Air mata ini menjadi saksi betapa pengorbanan kalau kita tidak dihargai sakit sekali. Tapi demi orang yang kita sayangi, kita rela. Apapun yang terjadi demi mereka merasakan kesenangan, ketenangan, sudah. Kami tidak apa-apa. Apalagi masa-masa corona ya, sahabat anak rantau. Wah, luar biasa kami berjuang, memperjuangkan anak istri kami tercinta di kampung sana. Kami berjuang, kami melewati barikade antara anggota, bagaimana kami harus mencari hidup, mencari makan, dan mencari kehidupan untuk anak istri kami di kampung. Kami dikejar-kejar dalam kehidupan, dalam keadaan yang usaha yang tidak tenang. Setiap kami bergerombol, setiap kami berkumpul, maka kami dibubarkan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Alhamdulillah sahabat anak rantau, kita lewati dengan ikhlas, kita lewati dengan tabah, kita lewati dengan senyuman. Walaupun acap kali air mata ini mengalir deras. Kita lihat saudara-saudara saya yang sama-sama perantau yang tidak beruntung. Kami selalu menguatkan mereka, sabar, ikhlas, tawakal. Insya Allah badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Kita sering sharing sama teman-teman saya,
pedagang-pedagang asal dari kampung kita ya, Pelabuhan Ratu, daerah Sukabumi, Bandung dan sekitarnya. Mereka yang tidak beruntung, sering sekali mereka menahan lapar. Bagaimana mereka dibawa sama bos-bosnya, bukannya keuntungan yang ada malah hutang yang menumpuk menggunung, sahabat anak perantau. Itulah kita anak perantau. Kita menjadi peka ya kepada orang lain, sahabat anak perantau. Kalau kita merasakan penderitaan orang ya, kalau kita pernah merasakan hidup susah, insya Allah tatkala kita mendapatkan kehidupan, kita akan peka kepada orang. Kita akan peka terhadap orang yang di bawah kita, karena kita tahu bagaimana itu lapar, bagaimana itu haus, bagaimana itu dingin. Hanya kita anak perantau yang merasakan, jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, orang tua ya. Yang mana kita kalau sakit, kita harus berjuang sendiri. Itulah sahabat anak perantau. Di atas suka pasti ada duka, di atas duka pasti ada jalan keluar. Alhamdulillah kami sudah di zona nyaman. Alhamdulillah bisnis kami sudah lancar, kami sudah lepas dari belenggu kehidupan yang antah barantah, ekonomi yang carut marut. Kami sudah pulih lagi. Tapi di sana Allah kasih saya ujian. Dikarenakan musim corona ya sahabat anak perantau, kami tidak bisa pulang kampung 1 tahun lamanya, 1,5 tahun ya kita tidak bisa pulang kampung. Dan kita juga tidak bisa lebaran bersama anak istri tercinta di kampung dan bersama orang tua. Mungkin orang tua kita memaklumi keadaan kita, tapi kita anak istri tercinta di kampung tidak menyalahkan juga, mereka merindukan berkumpul. Tapi pada waktu itu kita masa-masanya corona, apalagi kita di tanah Papua, zona timur ya. Kita bisa masuk, kita bisa keluar, 6 bulan lagi tidak bisa masuk. Sehingga saya berpikir kalau ada kesempatan, saya akan membawa keluarga saya ke tanah rantau. Tapi apa boleh buat, karena banyak pembicaraan dari luar, kiri, kanan, depan, belakang, akhirnya timbullah keraguan-raguan kepada keluarga. Akhirnya saya gagal memboyong anak istri ke tanah Papua. Dan itulah awal petaka saya. Saya pulang dengan sedikit ada konflik ya sahabat anak rantau, makanya saya bikin konten ini. Saya tujukan untuk keluarga tercinta di sana agar mereka paham inilah perjuangan saya. Saya nggak pernah neko-neko tentang masalah hidup, tentang mengejar masa depan. Saya tidak pernah neko-neko. Makanya apa yang saya tuju, sebagaimanapun hancurnya ekonomi saya, insya Allah saya masih bisa berjalan lah, masih bisa mengubah, karena saya sang pejuang. Saya sudah dididik dari kecil menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang pantang menyerah, siap menghadapi tantangan, siap memunculkan ide-ide, sharing kiri, sharing kanan. Pada waktu itu
ekonomi saya lagi bagus-bagusnya sahabat anak rantau, lagi bagus-bagusnya, dan kami main strategi. Kami tanam anak buah di sana. Kami punya saudara di perkebunan kelapa sawit yang membantu ekonomi saya, membantu perjalanan saya di sana. Di sana kita ada 12 lokasi, yang mana di Mamruk saja kita punya partner yang membantu saya menagih barang, karena saya sistemnya tanam tuai. Ada kakak Anton di Mamruk, ada kakak Gio di Bibitan, ada kakak Perdi di Mamruk Luar, ada kakak Ama di Kaswari, dan ada kakak Gio juga ya di Raja Wali, dan kakak siapa tuh satu lagi orang timur di Garuda. Satu tempat, satu orang saya tanam untuk menagih barang dagangan saya, karena sistemnya saya tebar dulu baru saya tagih. Tapi bukannya kita bulanan, kita masuk sebelum gajian kita tagih. Jadi kita bonkan barang kita, tapi tidak 1 bulan. Kita misalkan 1 minggu pas gajian nagih. Yang sebelah sini kita ada kakak Alfon di Eko 1, Eko 2 di handle kakak Alfon, transport di handle kakak Alfon. Eko 3 ada kakak Okto. Eko 2 kita tidak punya tapi di handle sama kakak Okto. Eko 3, Eko 4 ada kakak Riki, Eko 5 kakak Norci, Eko 6 ada Mama Heldi atau Bapak Gustaf Sewarwara. Jadi walaupun kita berada di hutan, walaupun kita terasing jauh dari hutan, tapi kita kemana melangkah, saya punya saudara, saya ciptakan saudara-saudara angkat, saya ciptakan orang-orang yang membantu saya dalam perjalanan, terutama ya dalam penagihan ya. Alhamdulillah mereka dengan senang hati membantu saya berjualan, membantu saya menagih uang-uang yang di sana. Jadi 1 orang 1 lokasi. Luar biasa sahabat anak rantau, dan itu susah sekali untuk ditiru oleh orang lain. Membutuhkan strategi, membutuhkan skill, membutuhkan kita spekulasi, membutuhkan kita hitung-hitungan yang jernih, yang mana kita jangan sampai orang tuh sudah jalan duluan, dibilang orang sudah lunas, ternyata tidak lunas. Jadi mereka pegang buku 1, saya pegang buku 1. Tatkala mereka bilang sudah, tapi tatkala mereka bilang belum, tapi di sini misalkan belum, saya cek ulang lagi ke lapangan. Tatkala mereka sudah, berarti uangnya sudah diambil kawan saya. Tapi saya titik beratkan ke mereka tentang masalah tanggung jawab, tentang masalah persaudaraan, bagaimana saya sudah anggap mereka sebagai keluarga sendiri. Walaupun kita berbeda suku, tapi saya rangkul mereka untuk dijadikan mereka saudara. Tidak peduli mereka orang Papua, mereka orang Timur, Flores. Bagi kami, kemanapun kami melangkah, saya selalu membentangkan tangan. Ya, kami tidak seperti bertamu walaupun di negeri tanah Papua. Kami selalu bentangkan tangan. Siapa orang yang memeluk saya, itu saudara saya. Siapa orang yang ngajak salaman saya, itu teman saya. Siapa yang mencuekkan saya, itu orang lain. Cukup kenal saja. Tapi siapapun orang yang merangkul saya, hari ini kita berteman, hari ini kita saudara, berarti kamu akan jadi saudara saya. Itulah prinsip saya dalam merantau, sahabat anak rantau. Makanya saya akan berkisah bagaimana saya nyusun strategi di lapangan, bagaimana saya
yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan strategi bisnis yang saya miliki. Tak luput kita bertanya kiri kanan bagaimana menyusun schedule, bagaimana kita memainkan uang, bagaimana kita bisa dipercaya sama orang. Alhamdulillah, sahabat anak rantau, saya bukan teknisi tapi saya bisa pasang LCD. Yang penting kuncinya belajar, berawal dari tadi ya. Kita yang tidak bisa ngedit foto, kita kalau belajar, alhamdulillah kita bisa ngedit foto. Kita tidak bisa servis HP, dengan belajar tekun, kita ikhtiar terus, alhamdulillah. Kalau ukuran kita pasang LCD, walaupun kita masih belajar, kita bisa cari uang di LCD HP. Dan alhamdulillah kita dapat bos yang percaya. Kita tanam kepercayaan dari awal, pelan-pelan, 100, 200, sejuta, 2 juta. Alhamdulillah, saya ketemu bos besar di AB Pura ya. Bagi saya bos besar karena dia memodali saya. Agen juga.